Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris Setiawan dari kelas A Ilmu Komputer dengan NPM 2217051039, dan saya akan menjelaskan di materi materi mata pelajaran tugas TBO. Dan di sini ada pokok bahasan, yaitu satu, teori komputasi, teori bahasa, dan teori automata. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada studi tentang komputasi, komputabilitas, dan kompleksitas. Ini adalah bidang penting dan ilmu komputer yang membantu kita memahami batasan dan kemampuan dari mesin komputasi seperti komputer dan bahasa pemrograman. Kegunaan teori komputasi. Teori komputasi digunakan untuk membantu kita memahami batasan dan kemampuan dari komputer, serta membantu dalam mengembangkan algoritma yang efisien untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ini adalah dasar penting dalam pengembangan perangkat lunak, keamanan komputer, analisis data, dan banyak bidang lainnya dalam ilmu komputer. Konsep utama teori dalam teori komputasi. Automata adalah model matematis yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan mesin komputasi. Automata terdiri dari beberapa jenis, seperti automata berhingga, automata berpila, dan mesin Turing, yang merupakan model yang kuat dalam teori komputasi. Ada lagi bahasa formal. Bahasa formal adalah himpunan string yang dihasilkan oleh suatu mesin komputasi atau bahasa algoritma. Bahasa formal dapat digunakan untuk memodelkan masalah dan tugas yang akan diselesaikan oleh komputer. Kompleksitas komputasi. Teori kompleksitas komputasi berfokus pada analisis seberapa sulit suatu masalah komputasi. Ini melibatkan klasifikasi masalah menjadi kelas kompleksitas seperti P, masalah yang dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. NP, masalah yang dapat diverifikasi dalam waktu polinomial. Dan NP, keras, masalah yang paling sulit dalam NP atau yang paling tinggi masalahnya. Yang keempat ada komputabilitas. Konsep ini berkaitan dengan pertanyaan apakah suatu masalah dapat dipecahkan oleh suatu mesin komputasi tertentu. Alan Turing dan Alonzo Karch mengembangkan teori ini pada tahun 1930-an dan mengusulkan teorema Crutch-Turing yang mengatakan bahwa masalah yang dapat dipecahkan oleh mesin Turing adalah masalah yang computable. Yang kelima ada teori bahasa. Teori bahasa adalah bagian dari teori komputasi yang berfokus pada pemahaman bahasa formal dan struktur bahasa. Ini berguna dalam pemodelan dan analisis berbagai data bahasa komputer dan bahasa pemrograman. Jenis teori komputasi. Finite State Automata atau FSA. FSA merupakan model teoritis yang digunakan untuk menggambarkan bahasa-bahasa reguler. Mereka memahami komputasi berhingga yang dapat dilakukan dalam sejumlah keadaan terbatas. FSA terdiri dari sejumlah keadaan state yang berhubungan dengan satu sama lain melalui transisi yang terjadi berdasarkan input yang diberikan. Setiap keadaan dalam FSA memiliki kondisi atau status tertentu yang dapat diambil oleh sistem. Yang kedua ada PDA, Push Down Automata. PDA adalah model komputasi yang digunakan dalam teori bahasa formal atau automata. PDA merupakan masalah atau jenis mesin automata yang lebih kuat daripada finite automaton, tetapi kurang kuat daripada mesin Turing. PDA digunakan untuk mengenali bahasa konteks bebas yang merupakan kelas bahasa yang lebih kuat daripada bahasa yang dapat dikenali oleh FA. Tujuan utama PDA adalah untuk mengenali apakah input yang diberikan untuk memenuhi aturan suatu bahasa konteks bebas atau tidak, pada menggunakan tembakan untuk mengikuti struktur tata bahasa dan dalam bahasa tertentu. Yang ketiga ada mesin Turing, yaitu mesin Turing adalah konsep dasar dalam teori komputasi yang pertama kali diperkenalkan oleh matematikawan Inggris Alan Turing pada tahun 1936. Mesin Turing adalah mesin abstrak mesin Turing adalah model abstrak dari komputer yang dirancang untuk memahami apa yang bisa dan tidak bisa dihitung oleh suatu algoritma.
Ini membentuk dasar dari teori komputasi dan membantu dalam memahami batasan dari komputasi. Selanjutnya ada teori bahasa. Teori bahasa dalam komputasi adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa formal dan bagaimana komputer dapat menggunakan bahasa ini untuk memproses informasi. Ini adalah bidang terpenting dalam ilmu komputer dan teori komputasi yang memiliki berbagai aplikasi, pengembangan perangkat lunak, pengembangan komunikasi komputer, kecerdasan buatan, dan lebih banyak lagi. Teori bahasa dalam komputasi merujuk pada studi tentang bagaimana komputer dapat memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Ini adalah bidang yang sangat penting dalam pengembangan sistem-sistem berbasis bahasa seperti pemrosesan bahasa alami, Natural Language Processing (NLP), dan pengembangan bahasa pemrograman. Yang tiga ada teori automata. Teori automata adalah cabang dalam ilmu komputer dan matematika teoritis yang berfokus pada studi tentang mesin abstrak atau entitas komputasional yang disebut automata. Automata adalah model matematika yang digunakan untuk memahami dan menganalisis perilaku komputasi. Tujuan utama dari teori automata adalah untuk memahami batasan komputasi, mengklasifikasikan masalah berdasarkan tingkat keamanan, dan mengidentifikasi solusi yang efisien atau tidak efisien. Selanjutnya ada FSA atau Finite State Automata, adalah singkatan dari model automaton yang memiliki keadaan terbatas. FSA adalah model komputasi sederhana yang digunakan dalam teori bahasa formal, teori automata, dan berbagai aplikasi dalam ilmu komputer dan matematika. FSA adalah model yang terdiri dari sejumlah keadaan status yang terbatas dan dapat berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan input yang diberikan. FSA biasanya digunakan untuk mengenali dan memproses urutan simbol atau kata dalam bahasa formal. Finite State Automata. Di sini ada menjelaskan secara formal FSA dapat dinyatakan ada 5 tapel, yaitu M sama dengan Q sigma delta SF, di mana Q himpunan state atau kedudukan, sigma itu abjad himpunan simbol input atau masukan, terus delta adalah fungsi transisi, S sebagai state awal atau kedudukan awal, S anggota dari Q, dan F adalah himpunan state terakhir, atau F subset dari Q. Finite State Automata. Ini adalah contoh diagram transisi. Ini ada Q sebagai event ODD, dan sigma 0,1, dan S itu event, F ada ODD, dan sigma adalah dan delta fungsi transisi. Di sini event 0 mulai dari sini, event itu 0 di sini, dan event 1 dia ke ODD, dia panahnya ke kanan ke ODD ini 1, dan ODD 0 terus ke 0 balik lagi ke sini 0, dan ODD 1 event dia dari sini dia ke sini, dan jadi 1 hasilnya. Kemudian ada deterministic finite automata, yaitu salah satu jenis finite state automaton yang memiliki aturan transisi yang deterministik dan khusus. Ini mesin DFA nya. DFA itu dia garis lurus, dia ada kesamaan, dia ada kayak gini dari FSA tadi, ada garis lurus, ada bulatannya juga, tapi dia garis lurus ada poin yang kembali, jadi bisa mengulang ke diri dia sendiri. Atau Q0 ini terus dia ke B, dia masih lurus ke Q1, ini bisa mengulang juga, dan B itu ke Q2,
video ini ke sini, muter lagi. Dia ada poin yang kembali tapi tidak beraturan. Nih, misalkan ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.